Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga kimia, welcome back to Citalk. With Chemist, we talk. Halo semuanya, balik lagi nih bersama aku Anci dan juga Tantris nih. Gimana, kalian kangen nggak sama kita berdua? Pastinya dong kak, kita kan ngangenin. Iya nih, kangen dong ya pastinya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin. Amin, amin. Buat yang sedang sakit nih, semoga bisa diberikan kesembuhan ya. Dan untuk yang masih sehat, jangan lupa untuk dijaga selalu kesehatannya. Iya, bener banget tuh teman-teman. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Setuju nggak Kak Tantris? Setuju banget tuh kak. Oke, harapannya teman-teman kimia nih bisa mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang ada ya teman-teman. Tunggu dulu. Kita di sini nggak berdua aja loh teman-teman. Kita juga kedatangan tamu spesial nih. Waduh, siapa tuh kak? Teman-teman pasti di sini pada penasaran nih. Ya dong, harus penasaran dong ya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Jadi di Citalk kali ini kita kedatangan Bapak Yuniar Ponco Prananto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Si sama Tantris. Iya Bapak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang bahagia. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya nih kepada Pak Ponco atas kesediaannya hadir di podcast kami kali ini. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih banyak Pak. Oh ya Pak, mungkin langsung aja ya Pak, saya penasaran nih. Kalau saya mau bertanya, kalau Bapak dosen tuh kira-kira liburannya seperti apa ya Pak? Waduh, ada. Jadi secara umum itu ada beberapa jenis dosen. Ya. Ada dosen yang dengan tugas tambahan, ada dosen biasa. Dosen dengan tugas tambahan itu misalkan saya, para ketua lab, sekdur, Pak Dekan, Pak Rektor, dan sebagainya. Nah, kalau dosen biasa ya berarti hanya dosen yang tidak ada tugas tambahan seperti yang saya sebutkan tadi. Biasanya kalau dosen dengan tugas tambahan, itu selain bertugas di bidang pendidikan, dia juga bertugas di bidang manajerial. Sehingga kalau di kondisi normal ya sebelum pandemi, tidak ada kata liburnya kecuali libur hari Sabtu Minggu atau tanggal merah. Jadi meskipun sekarang libur semester gitu ya, maka dosen-dosen yang punya kewajiban khusus tadi tetap ngampus, tetap beraktivitas seperti biasa. Sementara kalau dosen yang lain, mungkin kalau sudah liburan semester ya sudah stay di rumah aja, atau mungkin kalau punya aktivitas penelitian, liburan semester dipakai untuk penelitian. Sehingga tidak jelas liburnya. Tapi kalau sekarang pandemi ini, bahkan malam pun terkadang masih ada rapat. Kalau dulu itu masih ada koreksi nilai, bimbingan skripsi, bimbingan PKM, dan sebagainya. Jadi kurang lebih gitulah, tergantung dosennya, posisinya di mana, dan tergantung aktivitas pribadi dosennya, apakah bersedia melakukan kegiatan di luar jam mengajarnya atau tidak. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak agendanya Bapak di liburan seperti ini. Ya nggak Kak Tantris? Betul banget tuh kak, bermanfaat juga agendanya. Beda banget nih kak sama kita yang tiap kali liburan cuma dibuat untuk nonton film, rebahan, dan sosmedan. Iya, setuju banget tuh. Aku juga kayak gitu. Saya juga sama seperti itu Pak, kadang sampai jenuh sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh dong kita diberikan sedikit tips untuk mengisi waktu liburan supaya liburannya lebih bermanfaat begitu Pak? Ya, ya. Jadi ini disesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing. Kalau kondisi pandemi ini kan akhirnya kita dipaksa untuk stay at home gitu ya. Nah, mau nggak mau harus berusaha untuk mengisi waktu di sekitaran rumah. Ada mahasiswa yang sukanya membaca novel, silahkan baca aja novel. Novel itu meskipun bukan buku ilmiah ya, tetapi imajinasi yang diberikan di novel itu akan menjaga konsentrasi kita untuk selalu
belajar hal baru. Kalau suka nonton drakor, monggo ditamatkan itu berapa volumenya drakor, silahkan. Kalau suka berkebun, berkebunnya yang simpel-simpel, nanam lombok atau tomat yang kira-kira bisa dipakai, yang perawatannya nggak terlalu rumit, tetapi punya manfaat setelah sekian bulan bisa dipakai. Ada yang sukanya riset, mengontak beberapa dosennya, Pak ada enggak kesempatan untuk magang penelitian, untuk penelitiannya dosen atau gimana. Jadi tergantung minat adik-adik sekalian. Ini adalah jangan sampai kesempatan untuk mengembangkan diri di luar bidang keilmuan itu hilang gitu saja. Yang membuat kita nyesel itu bukan karena kita gagal, tetapi kita tidak menyempatkan untuk memberikan yang terbaik ketika kesempatan itu datang. Jadi ya nikmati aja liburan. Pinginnya cuma di rumah aja, Pak, saya ini kaum rebahan misalkan. Silahkan manfaatkan rebahan kalian, misalkan sambil bersih-bersih rumah, bikin IG story sendiri, bikin YouTube channel sendiri, monggo silahkan. Gitu kira-kira. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Jadi gitu teman-teman, tips untuk mengisi waktu liburan nih supaya liburannya teman-teman bisa bermanfaat, mungkin bisa disesuaikan dengan minat masing-masing ya. Jangan sampai terpaksa gitu. Wah, bener banget tuh Kak. Aku juga jadi tercerahkan nih. Ternyata menonton drakor itu termasuk yang membuat kita bisa mengembangkan diri lebih lanjut gitu Kak. Nah, juga sebelum masuk perkuliahan, kita bisa dong mengisi liburan kita dengan yang bermanfaat. Iya, betul banget tuh. Oh ya, aku baru inget nih. Sebentar lagi perkuliahan dimulai ya. Mungkin boleh juga nih Pak Ponco bisa memberikan tips dan motivasi supaya teman-teman kimia mempunyai semangat baru untuk memulai semester ganjil di tahun ini. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk memotivasi kita. Ada beberapa mahasiswa yang cukup meningkatkan motivasinya dengan ingat bahwa mungkin dulu almarhum bapak atau ibu saya berharap saya jadi sarjana kimia. Kalanya yang bisa memotivasi itu mantan. Terkadang justru masa lalu yang membuat kita jadi termotivasi supaya belajar lebih baik lagi. Ada kalanya motivasi mungkin Pak saya tidak mau kuliah lama-lama. Kenapa? Karena biayanya mahal. Pak setuju, ya sudah. Selama ada kesempatan saya untuk kuliah ya saya akan manfaatkan seoptimal mungkin sehingga on time nanti lulusnya. Jadi silakan identifikasi apa yang kira-kira adik-adik mahasiswa itu bisa jadikan lecutan semangat. Kalaupun kita merasa jenuh dalam kuliah itu normal. Secara teoritis itu di tahun pertama itu euforianya, semangatnya masih tinggi karena bersyukur bisa tembus perguruan tinggi negeri. Ketika masuk tahun kedua mulai deh merasa jangan-jangan saya salah jurusan. Saya kuliah apa saya organisasi ya? Atau mungkin mulai merasa waktu tugasnya semakin banyak, atau mungkin mulai mengenal masalah asmara. Nanti ketika masuk ke ketiga, grafiknya mulai naik lagi, karena di situ sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Pilihannya adalah menyelesaikan sekolah kita, atau kita berhenti di tengah jalan. Sehingga tahun ketiga tetap harus dijalani. Nah, nanti kalau sudah masuk semester 4, euforianya mulai naik lagi. Kenapa? Karena titik akhirnya itu sudah mulai tampak, skripsinya itu sudah mulai tampak, akhirnya mulai semangat lagi. Tetapi di sisi lain mulai muncul kekhawatiran biasanya. Nanti saya setelah lulus ngapain ya? Kerja atau sekolah lagi. Terus kalau misalkan saya sudah lulus tapi kok saya masih belum paham apa-apa ya tentang jurusan saya. Nikmati saja, itu adalah proses yang akan membentuk kita sehingga kita jadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, pribadi yang berikan anjuran, dan seterusnya. Jadi nanti Pak, kalau semester 3 kita jenuh gimana Pak? Jenuh is wajar. Nikmati saja kejenuhan itu. Sesekali kalau zaman saya dulu, guru saya memberitahu dalam 1 bulan Anda belajar, gunakan 1 hari saja untuk me time. Bapak Ibu dosen pun juga mengalami kondisi yang sama, jenuh dengan rutinitas mengajar, ngoreksi, bimbingan, dan sebagainya, sehingga ada kalanya ada Bapak Ibu dosen yang me time-nya itu justru bukan di hari libur, karena hari libur itu masih sibuk. Me time-nya itu justru di hari Senin, atau hari Jumat, atau hari apa. Tidak apa-apa, adik-adik, kalau jenuh itu tidak apa-apa. Itu adalah proses, kita adalah manusia. Jadi jangan menyangkal bahwa kita itu bisa jenuh.
Wah, mantap sekali Pak tipsnya. Wah, sangat membantu nih. Semoga bisa memberikan manfaat juga kepada teman-teman ya. Ternyata saya baru tahu nih Pak, me time juga sangat diperlukan ya, asal tidak mengganggu prioritas utama kita, supaya kita bisa meningkatkan semangat lagi teman-teman. Iya, benar banget tuh teman-teman. Mungkin bisa ingat kembali nih dengan perjuangan orang tua yang sudah berjuang ya buat mengkuliahkan kita dan kembali bersemangat untuk menjalani perkuliahan. Mungkin memang semester awal berat ya teman-teman, tapi kita tetap harus semangat. Oh ya Pak, tadi kan juga disebutkan nih biasanya kalau di semester akhir itu banyak kekhawatiran seperti habis ini saya kerja di mana ya, seperti itu. Nah, mungkin karena Bapak lebih berpengalaman dari teman-teman, kami mau bertanya mengenai peluang sarjana kimia UB nih Pak, seperti apa? Karena kebetulan Pak Bonce ini juga alumni dari kimia UB ya Pak, dan juga telah bekerja sebagai dosen di kimia UB. Mungkin Pak Ponco bisa memberikan informasi kepada teman-teman kimia nih Pak, bagaimana peluang karir yang bisa diambil oleh mahasiswa kimia setelah lulus. Kalau dilihat dari data alumni kita, sebagian besar alumni jurusan kimia dan saya itu bekerjanya dibagi dalam 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang industri, dan kedua bidang kewirausahaan, bidang ketiga akademisi atau sosiologi, bidang manajerial. Kalau Anda ingin tertarik menjadi guru atau menjadi dosen, kalau khusus dosen kan harus dilanjut dulu ya, maka Anda boleh, atau mungkin Anda tertarik dengan bisnis. Ada beberapa mahasiswa yang sejak kuliah itu sudah mahir mengembangkan bisnisnya, meskipun cuma awalnya jualan online, akhirnya dia bisa mengembangkan punya usaha sendiri, dia jadi bos, akhirnya dia berwira swasta. Nah, yang lain yang sering ini adalah di industri. Kebanyakan sarjana kita itu diserap sebagai tenaga ahli di dunia industri, khususnya industri yang berhubungan dengan kimia, baik di bagian planningnya, di bagian proses produksinya, bahkan mungkin sampai di bagian quality control limbah maupun quality control proses produksi. Ada yang iseng jadi politikus bisa. Tahu Bapak Fajrul, salah satu staf ahli Bapak Presiden Jokowi sekarang, dia adalah S1 kimia ITB. Jadi kalau Anda tertarik di bidang politik, background kimia itu tetap bisa dipakai. Apa hubungannya Pak kimia sama politik? Di kimia itu yang diajari adalah keilmuan. Ketika kita merencanakan sesuatu harus ada dasarnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu harus ada timeline-nya. Konsep ini Anda pelajari setiap hari di mata kuliah yang ada di jurusan kimia. Misalkan tadi struktur anorganik kan memprediksi kenapa struktur molekul itu punya bentuk kayak gini, yang lain bentuknya beda karena pertimbangan efek strain. Ya, hal yang sama pun bisa kita amati di kehidupan sosial dan masyarakat kita. Kita pun secara manusia itu punya kecenderungan yang sama seperti struktur senyawa kompleks. Jadi banyak hal yang bisa kita kaitkan antara fenomena di skala molekuler dengan fenomena sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya, kerjaannya apa Pak? Banyak sekali. Anda mau memilih industri, ada. Kurikulum kita membantu Anda untuk belajar di dunia industri, mempersiapkan diri di industri. Anda ingin jadi peneliti atau akademisi, ada. Anda ingin jadi wira swasta, kita juga mendukung mata kuliah yang berfokus kewirausahaan. Jadi Pak, kalau saya belum tahu Pak mau jadi apa Pak, wong saya kepilih hanya karena kecantol Pak SNMPTN Pak, sehingga dia tidak tahu nanti kerjaannya apa ya. Mumpung belum memutuskan Anda ke arah mana, terjunlah ke semua bidang tadi. Nanti Anda akan terbentuk dengan sendirinya. Oh kayaknya saya cocok di sini deh, saya nggak cocok di sana. Nah, saya sendiri pun tidak sesuai dengan cita-cita saya. Cita-cita saya dulu itu ingin kerja di LIPI, jadi peneliti. Nggak tahunya, saya kecantolnya, keterimanya jadi dosen. Tetapi saya bersyukur, kenapa? Karena jadi dosen pun juga meneliti. Dan penelitiannya itu ada terus setiap tahun. Sehingga justru karena saya ditempatkan di sini, saya bisa membantu adik-adik mahasiswa itu untuk mencapai cita-citanya. Yang sering kita lupakan adalah sarjana kimia itu juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ada kalanya mungkin Anda melihat kakak kelas Anda yang mendirikan les privat sendiri.
Ada kalanya mereka melanjutkan kegiatan PKM-nya karena dapat pendanaan, terus kayaknya bisnisnya ini menjanjikan, terus dia jalan di perusahaan dan sebagainya. Jadi mereka mengeksplor semua kesempatan. Akhirnya semua kembali ke diri kita, ke mahasiswa. Apa yang Anda inginkan? Apa yang harus Anda lakukan? Dan bagaimana cara Anda mendapatkan atau melakukan rencana Anda itu? Saran saya, sehebat-hebatnya rencana kita, pasti ada kendala. Sehebat-hebatnya rencana kita, penentunya adalah tetap yang maha kuasa. Itu. Iya Bapak, wah terima kasih Pak atas penjelasannya ini. Saya jadi lebih terbuka begitu Pak tentang ternyata banyak sekali ya peluang karir dari lulusan mahasiswa UB nantinya. Bisa menjadi wirausahawan, bisa bekerja di industri dan juga bisa bekerja di perpolitikan. Nah, jadi intinya buat teman-teman tetap semangat ya untuk mengejar impiannya. Ya, betul banget tuh teman-teman. Tetap semangat ya. Oke, nah kemarin kita sempat buka Q&A nih Pak di Instagram HMKUB. Buat teman-teman yang penasaran atau ingin mengajukan pertanyaan ke Ibu Bapak dosen. Nah, Bapak di sini bisa mewakili Bapak Ibu dosen lainnya ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami pilihkan salah satu pertanyaan dari teman-teman ya Pak. Ini ada pertanyaan dari angkatan 2020. Pertanyaannya, pengalaman apa saja yang bisa membantu fresh graduate dalam memasuki persaingan dunia kerja? Begitu Bapak. Iya. Jadi balik ke fokus kalian tadi ya, kalau kalian ingin ke industri, maka persiapan yang dibutuhkan mungkin berbeda dengan kalau Anda ingin jadi peneliti atau akademisi. Misalkan Pak, saya ingin setelah lulus nanti kerja di dunia industri Pak, apa sih skill apa sih yang harus saya kuasai Pak? Yang pertama yang pasti adalah communication skill. Di dunia industri yang dibutuhkan itu bukan orang pintar, tetapi orang yang bisa bekerja sama. Sehingga soft skill semacam kerjasama, komunikasi itu diperkuat. Di mana itu dapatnya Pak? Biasanya didapat dari kalau Anda ikut kegiatan HMK. Karena di mata kuliah kita terbatas, waktu ketemu dengan dosennya terbatas. Tapi kalau di HMK Anda punya kesempatan explore lebih luas. Nah, terus mata kuliah apa Pak yang bisa menunjang ke dunia industri? Ambillah mata kuliah pilihan yang lebih banyak mendukung prakteknya atau skill motorik Anda. Ada juga skill yang secara umum dibutuhkan di dunia industri, akademik maupun perusahaan. Yang pertama adalah skill IT atau membaca sistem informasi. Itu sekarang semuanya sudah di semua bidang. Sistem IT sebenarnya sudah kita jalani sehari-hari. Kalau sekarang ini kita sedang KRS-an, Anda sedang menjalankan sistem IT. Kalau Anda sedang menyeleksi hari ini aku mau ngelakuin apa ya agendanya, Anda sudah menyeleksi planning, itu sudah dalam bentuk IT. Selain IT adalah kemampuan bahasa. Mau tidak mau, saingan kerja kita tidak hanya orang Indonesia, juga orang luar negeri. Sehingga mau tidak mau kemampuan bahasa asing itu harus dimiliki. Kemudian Pak, kalau ingin jadi peneliti atau jadi apa tadi ada definisi. Sebelum Anda lulus, usahakan Anda punya pengalaman riset, entah melalui PKM atau ikut magang penelitian dosen, bahkan kalau memungkinkan punya publikasi artikel jurnal. Biasanya selain IPK, ketika di interview nanti, khusus bidang akademisi atau peneliti, mereka akan tanya pengalaman risetmu apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu terbitkan. Meskipun S1 itu masih terbatas ya, tidak terlalu tinggi publikasinya, tapi setidaknya lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Jangan sampai skripsi itu hanya jadi satu-satunya bukti Anda pernah melakukan penelitian. Ada baiknya kalau Anda ingin jadi peneliti atau akademisi, ada kegiatan penelitian lain di luar skripsi. Nah, kalau ingin jadi wira swasta Pak, bagaimana? Ya mau tidak mau Anda sejak awal sudah mulai terjun, mulai mengenal apa sih kewirausahaan itu. Kemarin ya ada webinar entrepreneurship ya HMK, ikuti itu. Meskipun masih belum serak, ikuti aja, pahami dulu, kenali dulu. Nanti seleksi alam akan mengarahkan kita lebih cocok ke bidang apa. Jadi bisa jadi teman Anda akan mengambil mata kuliah yang berbeda banget dengan mata kuliah pilihan yang Anda pilih. It's okay. Jangan terbawa dengan teman Anda. Teman saya semuanya ambil kimia lingkungan Pak, saya ambil juga.
padahal Anda tidak punya cita-cita ke arah sana, akhirnya useless. Jadi mahasiswa itu tetap punya hak untuk memilih mata kuliah pilihan sesuai dengan cita-citanya dia apa. Itu. Jadi jangan terbawa sama teman. Ya, jadi Anda bebas. Kalaupun yang lain banyak memilih mata kuliah A, mata kuliah B hanya sedikit yang memilih, justru itu akan lebih enak bahwa hanya sedikit orang yang ahli di bidang itu dan Anda termasuk salah satunya. Gitu. Ya. Semoga terjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini juga ada pesan-pesan masuk nih Pak dari warga kimia. Pesannya adalah untuk Ibu Bapak dosen selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Iya, mantap banget nih teman-teman kimia. Terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya dan juga pesan untuk Bapak Ibu dosen. Kami berdua juga mau berterima kasih banyak kepada Pak Ponco yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kami berdua pada malam ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik Bapak, mungkin sebelum kami tutup, Pak Ponco ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa kimia UB? Ya, khususnya yang mau masuk semester 3 ini ya, berarti kebanyakan yang mahasiswa 2020 ya. Iya, kami atas nama jurusan tidak bisa menjanjikan Anda untuk bisa mendapatkan semua yang Anda cita-citakan. Tetapi kami berkomitmen untuk membantu Anda mengantarkan selangkah lebih dekat kepada yang Anda cita-citakan. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, gunakan kesempatan hard skill maupun soft skill seoptimal mungkin sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa segala sesuatu itu juga atas izinnya, sehingga jangan lupa berdoa, berpasrah bahwa semoga yang terbaiklah yang bisa kita terima dan kita legowo untuk menjalani kehidupan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Wah, terima kasih banyak Bapak untuk pesan-pesannya. Buat teman-teman mungkin itu tadi ya pesan dari Pak Ponco bisa dipahami dengan baik. Harapannya teman-teman bisa kembali bersemangat nih untuk menjalani perkuliahan di semester berikutnya yang mana tinggal beberapa hari lagi teman-teman. Dan mungkin seperti yang Pak Ponco bilang tadi, nikmati saja prosesnya. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita anggap saja sebagai proses yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sini mungkin aku mau ngasih pesan juga ya buat teman-teman kimia, dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Iya, bener banget tuh Kak. Jangan lupa tetap untuk bahagia. Mungkin sekian dulu ya podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Citok! Kami Sweet Talk Talk. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.